Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Jusdeani dengan NIM 23409501016, kelas 23A Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Andromeda Valentino Sinaga SSMPD. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang pengaruh teknologi dalam pendidikan. Teknologi telah memainkan peran yang signifikan dalam pendidikan selama beberapa dekade terakhir ini. Penggunaan teknologi dalam pendidikan telah memberikan banyak manfaat, seperti akses yang lebih luas terhadap informasi, pengembangan keterampilan digital, dan meningkatkan interaksi dan kolaborasi antara siswa dan guru. Namun, penting untuk diingat bahwa teknologi hanyalah alat, dan keberhasilan penggunaannya dalam pendidikan tergantung pada bagaimana teknologi tersebut diintegrasikan dengan baik dalam proses pembelajaran. Penting bagi pendidik dan lembaga pendidik untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan tepat dan relevan, serta mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam penggunaannya. Selanjutnya, apa itu teknologi dalam pendidikan? Teknologi dalam pendidikan merujuk pada penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan aplikasi digital untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran. Ini mencakup berbagai alat dan platform yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran, memfasilitasi interaksi antara siswa dan guru, serta meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Selain perangkat keras, teknologi dalam pendidikan juga mencakup perangkat lunak dan aplikasi yang dirancang khusus untuk tujuan pendidikan. Ini termasuk perangkat lunak dalam pembelajaran interaktif, platform pembelajaran online, aplikasi pembelajaran berbasis game, dan alat-alat kolaborasi yang memungkinkan siswa dan guru untuk berinteraksi dan bekerja sama secara virtual. Selanjutnya, fungsi teknologi dalam pendidikan. Teknologi memainkan peran penting dalam pendidikan dengan berbagai fungsinya. Antaranya yang pertama, meningkatkan minat belajar. Teknologi membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif, sehingga dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang kedua, memudahkan proses pembelajaran. Guru dapat menyampaikan materi dan tugas melalui email atau platform pembelajaran online, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efisien. Yang ketiga, menyediakan variasi media pembelajaran. Teknologi memungkinkan penggunaan berbagai media pembelajaran seperti video, audio, dan animasi yang dapat membuat pembelajaran lebih bervariasi dan menarik. Yang keempat, kesempatan menggali materi tanpa batasan. Siswa dapat mengakses berbagai sumber belajar melalui internet, sehingga mereka dapat menggali materi tanpa batasan ruang dan waktu. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan teknologi, kualitas pendidikan dapat meningkat karena siswa dapat menambah ilmu mereka dari berbagai sumber, dan proses pembelajaran dapat menjadi lebih efisien. Dengan demikian, teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan, membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan minat belajar peserta didik. Selanjutnya, tujuan teknologi dalam pendidikan. Tujuan utama teknologi dalam pendidikan adalah meningkatkan kinerja pembelajaran. Beberapa tujuan khusus teknologi pendidikan antara lain, yang pertama, menghasilkan pengembangan teknologi pendidikan atau pembelajaran yang mampu merancang, mengembangkan, memanfaatkan, dan mengelola serta mengevaluasi program, proses, dan produk pendidikan atau pembelajaran, dan pelatihan di berbagai jalur, jenis, dan jenjang kependidikan. Yang kedua, menghasilkan tenaga kependidikan sebagai pengembang kurikulum satuan pendidikan, pembelajaran dan pelatihan serta pengelolaan perpustakaan. Yang ketiga, menghasilkan karya akademik melalui kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi pendidikan atau pembelajaran, memperdayakan masyarakat melalui penerapan berbagai hasil karya teknologi pendidikan dan pembelajaran. Dengan demikian, tujuan teknologi pendidikan meliputi pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi pendidikan, pengembangan kurikulum, serta penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi pendidikan atau pembelajaran. Selanjutnya, manfaat teknologi dalam pendidikan. Salah satu manfaat utama teknologi dalam pendidikan adalah meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan pendidikan. Dengan adanya teknologi, siswa dapat mengakses materi pembelajaran secara online dari mana saja dan kapan saja. Ini memungkinkan akses pendidikan bagi mereka yang mungkin terbatas oleh jarak atau keterbatasan fisik. Teknologi memiliki peran yang signifikan dalam proses belajar mengajar.
Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan efisiensi, interaktivitas, dan kualitas pembelajaran. Berikut adalah beberapa peran teknologi dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, aksesibilitas dan fleksibilitas, di mana teknologi memungkinkan siswa dan guru untuk mengakses materi pembelajaran secara online dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua, sumber daya pembelajaran yang kaya, di mana teknologi menyediakan akses ke berbagai sumber daya pembelajaran seperti video, simulasi, perangkat lunak pembelajaran interaktif, dan platform pembelajaran online. Yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi. Teknologi ini memfasilitasi kolaborasi antara siswa dan guru, serta antara sesama siswa. Yang keempat, personalisasi pembelajaran. Teknologi dapat digunakan untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan individu siswa. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Teknologi dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang tepat waktu. Selanjutnya, pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran berbasis teknologi adalah metode pembelajaran yang menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Beberapa contoh teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah komputer, internet, aplikasi pembelajaran, dan media sosial. Namun, penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga memiliki dampak negatif, seperti membuat siswa bergantung pada teknologi untuk belajar, meningkatkan potensi kecurangan, dan mengurangi interaksi sosial. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran perlu diimbangi dengan sikap selektif dan literasi yang baik agar dampak negatifnya dapat diminimalkan. Selanjutnya, tantangan terkini dalam pembelajaran berbasis teknologi. Tantangan terkini dalam pembelajaran berbasis teknologi adalah yang pertama, perubahan teknologi yang cepat, di mana perangkat keras dan perangkat lunak terus berkembang, dan guru harus selalu berupaya untuk tetap terkini dengan perkembangan tersebut. Yang kedua, kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan koneksi internet yang stabil. Hal ini dapat memperburuk kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara siswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda. Yang ketiga, privasi data. Privasi data juga menjadi isu penting dalam penggunaan teknologi dalam pendidikan. Yang keempat, kecanduan teknologi. Penggunaan yang berlebihan dan tidak terkendali terhadap perangkat teknologi dapat mengganggu fokus dan keseimbangan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, keterbatasan teknologi. Penggunaan media pembelajaran terbaru juga memiliki tantangan, seperti keterbatasan teknologi, kurangnya pelatihan guru, dan tidak dapat diakses oleh semua siswa. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya-upaya seperti pelatihan berkelanjutan bagi guru, peningkatan akses teknologi bagi siswa, kesadaran akan privasi data, dan pengembangan media pembelajaran yang dapat diakses oleh semua siswa. Selain itu, perlu juga diimbangi dengan sikap selektif dan literasi yang baik agar dampak negatifnya dapat diminimalkan. Baik, adapun kesimpulan dari materi saya yaitu, teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan aksesibilitas, interaksi, dan kualitas pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran secara fleksibel dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Namun, penting untuk diingat bahwa teknologi hanya alat bantu dan bukan pengganti guru. Peran guru dalam memberikan bimbingan dan motivasi kepada siswa tetap sangat penting. Selain itu, tantangan seperti kesenjangan digital dan keamanan data juga perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan teknologi pendidikan. Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam meningkatkan pendidikan. Sekian materi video pembelajaran yang telah saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.